yang digunakan di Banten ini? Jadi dari masa Kesultanan Banten ya, itu ada 5 bahasa, yaitu bahasa yang pertama itu ada bahasa Sunda, yang kedua itu ada Jawa Serang, yang ketiga itu ada Cina Banten, Cina Benteng, itu kan Cina Tangerang gitu biasanya. Karena kan orang Cina kan ada yang ke daerah Banten itu pastinya ada, ke Tangerang juga ada, jadi benar-benar luas lah. Terus ada Lampung juga. Kenapa Lampung itu masih masuk ke daerah Banten? Karena waktu masa Kesultanan itu Lampung itu masih menjadi satu wilayah gitu di Banten. Karena Banten itu sangat luas, terpisah pulaunya itu, terpisah provinsinya itu Sumatera. Sumateranya Sumatera yang ujung itu kayak Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tapi kalau Lampung juga masih masuk Banten karena Banten itu masih sangat luas. Terus yang terakhir itu ada yang dari mana belum? Udah dari Sunda, satu lagi Betawi, bahasa Betawi. Ya, itu. Ya. Gimana cara memanfaatkan teknologi untuk melestarikan bahasa daerah? Kalau teknologi mungkin zaman sekarang udah modern ya, jadi teknologi itu bisa dari mana aja, belajar bahasa juga bisa dari mana aja, terutama HP ya. Tapi kalau kata saya, kalau menurut saya kalau teknologi itu kurang ya kalau untuk melestarikan bahasa, karena kurang aja gitu kalau ke gadget. Kenapa kalau mempelajari bahasa itu nggak dari buku gitu atau ya yang lain lah, sumber-sumber lain gitu selain dari gadget gitu kan. Mungkin kalau sekarang teknologi yang paling maju, yang paling modern itu gadget sih. Gimana sih sejarah perkembangan bahasa daerah Banten? Sejarah perkembangan ini mah spesifiknya ya. Kalau sejarah perkembangan itu jadi tuh awal-awal itu pada masa Kesultanan Banten itu banyak ya perantau-perantau itu yang masuk ke dalam Banten ini nih. Kayak Cina, Jepang, Belanda, Inggris itu banyak gitu ya. Zaman-zaman dulu dijajah pada masa Kesultanan Banten gitu. Yang paling orang tahu gitu, yang paling banyak juga kalau masuk ke sini Kesultanan Banten itu orang-orang Cina. Jadi jangan heran kalau di Banten juga banyak orang Cina karena mereka itu masih ada sangkut paut gitu dengan perdagangan yang ada di Banten gitu, atau pembangunan jalan Pangarukan oleh orang-orang Inggris, Dendels gitu. Jadi masih banyak sangkut pautnya kalau masalah membahas perkembangan bahasa ya. Jadi ya spesifiknya tuh banyaknya orang-orang luar yang masuk sini. Jadi kita bisa menggunakan bahasa dari luar juga gitu, paham juga mungkin orang dulu ya. Apa sih ciri khas atau keunikan bahasa daerah Banten dibandingkan dengan bahasa daerah yang lain? Menurut saya yang unik itu kalau biasanya kalau Serang itu biasanya Sunda ya, kalau orang-orang tahu mungkin. Tapi kalau menurut saya bahasa yang unik menurut saya itu Jawa Serang. Jawa Serang karena biasanya tahunya baru di Serang gitu. Biasanya selebihnya kalau yang pun Jawa, ya mungkin Jawa yang biasa pada umumnya mungkin kayak gitu. Ada nggak sih peribahasa atau ungkapan khas dari bahasa daerah Banten yang sering digunakan? Kalau bahasa dari bahasa Sunda ya, ari di arah supana kudu dipiara catat naonnya eta naon wae nu mere hasil ka urang kudu diurus atawa dipiara bener. Jadi arti dari peribahasa ini arti itu apapun yang memberi hasil pada kita harus diurus baik-baik. Jadi apapun yang sudah diamanatkan ke kita atau dikasih ke kita, jadi itu tuh harus dijaga dengan baik. Terima kasih Kak. Sama-sama.